Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat, juga dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang tidak kalah menarik dari film-film sebelumnya. Film ini berkisah tentang seorang pemuda yang hidup di keluarga miskin, bahkan saking miskinnya ia tidak mampu untuk melanjutkan sekolahnya. Tapi walaupun ia tidak sekolah, ia mempunyai cita-cita tinggi, yaitu menjadi seorang miliarder. Dan hingga akhirnya ia berhasil menjadi orang terkaya nomor 2 di negaranya. Nah, bagaimanakah perjuangannya? Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria muda bernama Jason yang merupakan cucu pewaris tambang minyak terbesar di Meksiko. Tidak hanya minyak, kakeknya juga mewarisi lahan pertanian, beberapa bank, bahkan yayasan sosial. Di suatu malam di sebuah restoran, ketika Jason berdansa bersama pacarnya yang bernama Lexi dibuat kaget ketika Jason menunjukkan sebuah kotak cincin, lalu melamarnya dengan sangat romantis. Namun tiba-tiba muncul seorang pria memberikan surat pada Jason dan pria itu langsung pergi meninggalkan mereka begitu saja. Waktu dibaca, ternyata surat itu berisi tuntutan dari sang paman soal sengketa harta warisan, dan Jason pun segera pergi meninggalkan Lexi sendirian. Keesokan harinya, persidangan pertama Jason pun dimulai. Sang paman terus menyudutkan Jason dengan mengatakan kalau pria bau kencur seperti Jason hanya akan membuat perusahaan kakeknya bangkrut. Sang paman merasa bahwa dialah yang harus memimpin perusahaan-perusahaan tersebut. Sementara Jason tidak mau menyerahkan perusahaan itu begitu saja, karena ia tahu kalau sang paman hanya mengincar uang perusahaannya saja. Karena sidang kurang kondusif, hakim memutuskan untuk menunda sidang sampai minggu depan. Keesokan harinya, Lexi pergi menemui Jason di kantornya untuk memberikan sebuah surat. Tapi Jason yang begitu sibuk dengan pekerjaannya dan tidak menghiraukan ucapan Lexi lalu pergi ke ruangan meeting. Malam harinya saat merapikan semua dokumen, Jason teringat dengan surat dari Lexi dan baru membacanya. Di surat tersebut, Lexi mengatakan kalau ia akan pergi ke Haiti untuk menjadi dokter relawan selama 6 bulan. Jason yang tidak tahu akan berbuat apa, dia pergi mendatangi pengacara keluarga mereka yang bernama Hamilton. Tidak hanya seorang pengacara, Hamilton juga bersahabat baik dengan kakek Jason. Jason menanyakan kenapa ia yang dipilih untuk menjadi pewaris perusahaan kakeknya. Kenapa bukan pamannya yang merupakan anak-anak dari kakeknya? Hamilton pun berdiri lalu mengambil sebuah buku yang merupakan jurnal dari sang kakek. Hamilton juga mengatakan hanya 3 orang yang tahu isi jurnal tersebut, yaitu kakeknya, neneknya, dan Hamilton. Meskipun kebingungan, Jason yang penasaran dengan isi jurnal tersebut kemudian mulai membacanya. Di buku itu tertulis kisah hidup kakeknya dari tahun 1941. Nama sang kakek adalah Red yang hidup dalam kemiskinan. Bahkan saking miskinnya ia berhenti sekolah dan harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Hingga pada suatu hari, ketika mengantar es batu, anak orang kaya menjahili Red sampai es batunya terjatuh. Di pinggir jalan waktu memungut es batu tanpa sengaja, ia melihat sebuah berita di koran tentang miliarder terkaya nomor 2 di dunia. Membaca berita itu membuat dirinya seperti mendapatkan sebuah motivasi. Ia bertekad suatu saat nanti ia akan menjadi seorang miliarder juga. Sesampainya di rumah, Red menyampaikan keinginannya pada sang ayah. Namun bukannya memberi semangat, tapi sang ayah malah berkata bahwa sampai kapanpun Red tidak akan menjadi orang kaya. Ucapan sang ayah membuat hati Red hancur, tapi ia tidak mau menyerah dan ia sangat yakin suatu saat nanti ia akan sukses dan menjadi seorang miliarder. Ia memutuskan untuk pergi merantau dan sebelum berangkat, ia berpamitan dan meminta restu dan doa kepada sang ibu. Keesokan harinya Red pergi ke sebuah stasiun dan berencana akan menjadi penumpang gelap karena ia tidak mampu membeli tiket kereta. Tapi saat akan naik ke atas kereta, ada seorang pria menarik dan menyuruhnya jangan berisik.
Pria itu mengatakan sebelum masuk ke atas kereta, mereka harus menunggu sampai para petugas siap memeriksa semua gerbong. Setelah penjaga pergi, barulah mereka berdua berlari mengejar kereta api tersebut. Hingga akhirnya mereka berdua berhasil naik ke atas kereta. Di perjalanan, Red melihat pria tua yang bersamanya seperti menulis sesuatu menggunakan jarinya. Red yang penasaran menanyakan apa yang ia lakukan. Pria tua itu menjawab kalau ia sedang menulis daftar-daftar yang harus ia syukuri hari ini. Red yang tidak mengerti dan tidak terlalu memikirkannya kembali melanjutkan tidurnya. Singkat cerita, mereka telah sampai di Texas. Mereka melompat dan Red berpisah dengan pria tua yang tadi bersamanya. Lalu ia mengikuti segerombolan orang hingga sampailah di sebuah desa kecil. Beberapa saat kemudian datang sebuah mobil yang ternyata orang itu adalah seorang pemilik peternakan yang sedang mencari beberapa pekerja untuk membuat pagar. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Red segera maju ke depan dan mengajukan dirinya. Pada awalnya ia tidak dipilih karena dirinya berbadan kecil, sementara lowongan itu untuk pria berbadan besar. Tapi setelah melihat kegigihan Red, pemilik peternakan akhirnya mempekerjakan dirinya. Singkat cerita, Red dan rekan-rekannya kini telah mulai bekerja. Saat sedang bekerja, ia didatangi oleh salah seorang rekannya yang bernama Carl. Carl mendorong tiang yang dipasangnya dan mengatakan kalau tiang yang dipasang oleh Red tidak akan kuat menahan 2 ekor sapi. Walaupun kesal pada Carl, Red kembali memperbaiki tiangnya dan membuatnya berdiri sekuat mungkin. Di saat yang lainnya beristirahat, Red terus saja bekerja dan baru berhasil mendirikan 1 tiang pagar. Karena kasihan, Carl menghampirinya lalu memberikan minum dan juga mengajarkan cara mendirikan tiang yang benar. Semenjak itulah, mereka berdua mulai akrab. Di malam harinya, saat yang lainnya sibuk bermain judi, Red pergi menjumpai pemilik peternakan dan menanyakan apa rahasia agar kita bisa menjadi orang yang sukses. Sambil tersenyum, pemilik peternakan mengatakan kalau orang sukses biasanya menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Mendengar itu, membuat Red tertantang dan ia berjanji besok sebelum matahari terbenam, ia dan rekan-rekannya akan menyelesaikan pembangunan pagar yang sedang mereka kerjakan. Keesokan paginya, Red datang lebih awal dibandingkan pekerja lainnya. Rekan-rekannya merasa aneh dan menanyakan kenapa ia begitu rajin padahal mereka masih mempunyai waktu 2 hari lagi. Red mengatakan kalau mereka bukanlah pekerja harian, melainkan pekerja borongan. Bos membayar mereka setelah pekerjaan mereka siap, maka semakin cepat mereka menyelesaikan pekerjaan, semakin cepat pula mereka mendapatkan bayaran. Mendengar itu, mereka membagi tugas agar pekerjaan mereka semakin cepat selesai, sementara pemilik peternakan tersenyum dengan pemikiran Red yang berbeda dari rekan-rekannya. Sesuai janjinya, ia bersama rekan-rekannya berhasil menyelesaikan pekerjaan sebelum matahari terbenam. Dan pemilik peternakan memberikan bayaran lebih kepada Red atas kerja kerasnya. Keesokan harinya, ia mendatangi tempat pengiriman uang. Di sana, ia mengirimkan gaji pertamanya untuk biaya berobat ibunya. Lalu tidak berselang lama, pandangan Red tertuju pada ikat pinggang seorang pria. Red menanyakan apa rahasia di balik kesuksesannya sehingga ia bisa membeli barang yang mewah. Sambil tersenyum, pria itu mengatakan kalau ia adalah seorang pengusaha tambang minyak. Mendengar itu, Red juga termotivasi dan bercita-cita ingin menjadi seorang pengusaha tambang minyak. Di siang harinya ketika sedang berjalan-jalan, Red tanpa sengaja bertemu dengan seorang gadis cantik yang membuat dirinya tidak bisa mengalihkan perhatiannya. Ia pun mencoba berkenalan dan gadis itu bernama Hana. Melihat kepolosan Red yang salah tingkah ketika berkenalan, Hana menjadi tertarik lalu mengundangnya ke pesta dansa malam nantinya. Pada malam harinya, Red datang dengan pakaian terbaiknya. Tapi saat akan menghampiri Hana, tiba-tiba Carl datang dan menarik tangan Hana lalu mengajaknya berdansa. Karena kasihan, teman Hana mencomblangkan Red dengan gadis pujaan hatinya. Di saat mereka berdansa, Red semakin terpesona dengan kecantikan Hana. Begitupun dengan Hana yang terlihat mulai menyukai Red.
Keesokan harinya sepulang sekolah, Hana bingung saat melihat Red sudah menunggunya. Red mengatakan kalau ia hanya ingin bertemu dengan Hana dan mengantarnya pulang. Lalu tiba-tiba salah seorang teman Hana menghina Red karena ia tidak bersekolah. Mendengar hinaan tersebut, Red berkata kalau ia adalah calon miliarder. Melihat kepercayaan diri Red, Hana lalu mengajaknya menemui kepala sekolah. Hana meminta agar Red bisa sekolah di sana dan memberikannya beasiswa. Namun sayangnya kepala sekolah menolak dan malah memberikan pekerjaan sebagai cleaning service di sekolah tersebut. Karena tidak terima direndahkan, Red meminta Hana untuk memberikan soal matematika. 56,679 times 61. 4,457,419. Tanpa pikir panjang, Red bisa menjawab soal itu dengan mudahnya. Dan akhirnya kepala sekolah terkesan, lalu menerima Red dan memberikannya beasiswa. Hari demi hari berlalu, Hana dan Red semakin dekat dan kini mereka pun berpacaran. Red pun memberikan cincin kepada Hana sebagai simbol bahwa suatu saat nanti ia akan menikahi Hana dan menjadikannya wanita paling bahagia di dunia. Di suatu hari saat mereka sedang berkencan di sebuah kafe, di radio terdengar sebuah berita penyerangan pangkalan militer Amerika Serikat oleh Jepang. Red pun terdiam dan berpikir kalau ia harus mengabdi dan ikut membela negaranya. Lalu keesokan harinya Red menjumpai Hana dan mengatakan kalau ia mendaftar sebagai tentara dan akan ikut berperang. Hana yang mendengar itu tidak memberikan izin karena ia takut kehilangan orang yang sangat ia cintai. Red meyakinkan Hana dan berjanji akan pulang dengan selamat, dan setelah pulang dari peperangan, ia akan menikahi Hana. 2 tahun telah berlalu, kini Red berada di medan perang. Komandan menyuruh salah satu tentara untuk mengantarkan surat ke garis terdepan. Tapi karena tentara tersebut ketakutan, Red bersedia menggantikan tugasnya. Di perjalanan ia bertemu dengan Carl yang ternyata Carl juga bergabung menjadi tentara. Obrolan mereka tidak berlangsung lama karena Red harus melanjutkan misinya. Tapi tiba-tiba Red terkena ledakan yang membuatnya terluka parah. Carl yang berada tidak jauh darinya segera berlari untuk menyelamatkan temannya. Singkat cerita, 10 tahun setelah Perang Dunia usai, Red yang kini sudah dewasa mencoba peruntungan dengan menjadi seorang penambang minyak. Tapi walaupun sudah 5 tahun mencoba, Red tidak kunjung menemukan sumber minyak. Bahkan dari itu dia telah melakukan pengeboran sedalam 35 meter dan juga tidak membuahkan hasil. Lalu di sore harinya Red pulang dengan wajah putus asa. Sekarang Red dan Hana telah menikah serta memiliki 4 orang anak. Istrinya mengeluhkan karena di pikiran Red hanya ada kerja dan minyak, sehingga dia tidak mempunyai waktu hanya sekedar untuk bermain dengan anaknya. Red terdiam, lalu mendatangi anaknya yang besar dan mengajaknya bermain. Anaknya menanyakan, kenapa ayah tidak mencoba mencari seorang ahli untuk mencari sumber minyak. Beberapa hari kemudian, Red kembali mencari sumber minyak dengan bantuan ahli seperti yang dikatakan oleh anaknya. Dengan bantuan seorang ahli geologi, akhirnya ia berhasil menemukan minyak setelah bertahun-tahun mencarinya. Red segera pulang untuk memberikan kabar bahagia pada istrinya, karena tinggal beberapa langkah lagi cita-citanya akan terwujud, yaitu menjadi seorang miliarder. Pada suatu hari saat sedang berdiskusi dengan asistennya, mereka didatangi oleh seorang pria. Pria itu mengatakan kalau tanah tempat Red menemukan minyak adalah tanahnya. Dan pria itu juga menuntut Red di pengadilan. Red pun mencari seorang pengacara untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Singkat cerita, hari persidangan telah tiba. Pengacara yang disewa oleh Red yang bernama Hamilton dihina oleh pengacara penuntut karena Hamilton berkulit hitam. Mendengar hinaan lawannya, Hamilton kesal dan mengatakan kepada Red kalau ia bisa memenangkan persidangan tersebut bahkan sebelum hakim datang. Dengan percaya diri, Hamilton menjelaskan semua undang-undang dan pasal-pasal tentang pertambangan yang menyatakan Redlah pemilik tanah yang sah. Karena merasa akan kalah, mereka berdua pun pergi dari sana. Red yang kagum dengan kepintaran Hamilton lalu merekrutnya menjadi pengacara pribadinya.
Beberapa tahun berlalu, perusahaan Red yang bernama Panhandle Oil semakin sukses. Sekarang Red berencana membeli tanah di samping tambangnya. Namun Hamilton mengatakan kalau pemilik tanah tidak mau menjual tanah tersebut. Lalu dengan kesal, Red menyuruh untuk mengatur pertemuannya dengan pemilik tanah. Malam harinya Red pulang ke rumah. Terlihat anak-anaknya kini telah tumbuh dewasa. Tapi saat baru duduk, anak-anaknya semua minta duit lalu pergi dari sana. Hana sebenarnya sudah lama memperhatikan semenjak kaya Red selalu memandang segala hal dari sudut pandang uang, termasuk dalam kasih sayang. Beberapa hari kemudian, Red dan Hamilton pergi menemui pemilik tanah yang bernama Kelton. Meski berkali-kali dibujuk, Kelton tetap menolak untuk menjual tanahnya. Saat akan keluar, Red dengan sombong tersenyum sambil menyuruhnya untuk menjual tanah tersebut. Karena ia tahu, Kelton kini sedang terlilit hutang yang sangat banyak. Red dan Hamilton menginap di hotel terdekat. Ia bertekad tidak akan pulang ke rumah sampai Kelton mau menjual tanahnya. Hari demi hari mereka terus menunggu kabar dari Kelton. Hingga saat malam Natal tiba, Hamilton menyarankan agar mereka pulang dan merayakan Natal bersama keluarga mereka. Tapi Red menolak lalu mempersilahkan Hamilton pulang untuk merayakan Natal bersama keluarganya. Sementara Red memilih tetap menunggu kabar, walaupun sebenarnya ia telah berjanji pada istrinya akan pulang sebelum Natal. Keesokan harinya Red didatangi oleh Kelton dan memutuskan untuk menjual tanahnya. Red menanyakan alasan apa yang akhirnya membuat Kelton menjual tanahnya. Kelton mengatakan ia teringat dengan dirinya yang dulu ketika melihat kegigihan Red dalam berusaha. Sore harinya di bandara, Red membaca sebuah koran yang memberitakan kalau kini ia masuk daftar miliarder Amerika Serikat. Betapa bahagianya Red. Dia teringat waktu muda dulu ketika ia melihat berita di koran yang menjadi motivasinya untuk menjadi seorang miliarder. Namun di tengah kegembiraannya, Red mendapat kabar kalau Hamilton mengalami kecelakaan parah dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Mendengar kabar menyakitkan itu, Red segera pulang dan langsung menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Hana menjelaskan Hamilton mengalami kecelakaan parah dan kedua ginjalnya mengalami kehancuran. Dia divonis tidak akan hidup normal sampai mendapatkan donor ginjal. Hati Red begitu perih, ia hanya memandangi sahabat baiknya yang telah menemaninya sampai ia bisa sukses. Tiba-tiba Red terdiam ketika ia mengetahui kalau dirinya mempunyai golongan darah yang sama dengan Hamilton. Ia pun segera berlari mencari dokter dan ia akan mendonorkan satu ginjalnya untuk sahabat baiknya itu. Kejadian itu telah merubah cara pandang Red tentang arti sebuah kehidupan. Kini, tidak ada lagi kebanggaan menjadi miliarder di dalam dirinya. Dia sadar kalau selama ini ia terlalu berambisi mengejar kekayaan sampai menelantarkan keluarganya. Dan ia juga menyadari kalau dirinya salah dalam mendidik anak-anaknya yang kini menganggap uang adalah sumber kebahagiaan sama seperti dirinya. Walaupun sudah terlambat, Red tetap memiliki harapan kepada keempat anaknya. Red ingin anak-anaknya tahu kalau di dunia ini ada banyak hal yang lebih berharga daripada uang. Beberapa hari kemudian setelah Red pulang dari rumah sakit, ia mengumpulkan anak-anaknya lalu meminta maaf karena selama ini ia tidak memperhatikan mereka dan lebih fokus dengan pekerjaannya. Red pun memberikan amplop pada masing-masing anak yang berisi uang $10.000 dan menyuruh mereka untuk membantu orang lain dengan uang tersebut. Namun semua anaknya malah berniat untuk membelanjakan uang itu, dan hanya ada satu anak yang kembali memberikan uang itu dan mengatakan kalau ia akan menyumbangkan uang itu untuk yayasan amal. Mendengar ucapan anaknya, Red sangat bangga. Ia berniat saat ia telah meninggal nantinya, ia ingin mewariskan seluruh hartanya pada anaknya yang paling kecil untuk dikelola. Anak terakhir dari Red adalah ayah Jason. Karena ayahnya telah meninggal, maka Jasonlah yang diwasiatkan untuk melanjutkan bisnis sang kakek. Dari belakang, Hamilton datang memberitahu Jason kalau kakeknya berharap Jason bisa mewarisi sifat sang ayah yang tidak terlalu mengedepankan uang. Kakeknya juga tidak ingin Jason menjadi seperti dirinya dulu yang selalu sibuk mengejar uang hingga dia menelantarkan keluarganya. Dari kisah sang kakek, Jason mendapatkan pelajaran berharga. Ia memutuskan untuk menyusul Lexi ke Haiti. Ketika mereka bertemu,
Jason langsung meminta maaf dan menyesali perbuatannya yang selalu mengabaikan Lexi dan mementingkan pekerjaannya. Lalu Jason memberikan cincin janji sama seperti kakeknya dulu dan menjadi simbol bahwa Jason akan menjadikan Lexi sebagai wanita paling bahagia di dunia. Beberapa minggu kemudian, Lexi dan Jason akhirnya menikah. Di momen kebahagiaan itu, Jason terlihat sedang menulis sesuatu. Lexi bertanya apa yang sedang ia tulis. Jason menjelaskan kalau ia sedang menulis Golden List, yaitu daftar hal yang harus ia syukuri pada hari ini. Dan hal yang paling ia syukuri di dunia ini adalah mencintai Lexi, lalu film pun selesai. Itulah alur dari film Ultimate Life yang menceritakan kisah perjuangan seseorang dalam menggapai impiannya. Dan pelajaran yang bisa saya ambil dalam film ini adalah tentang bersyukur. Seperti yang kita lihat di film ini, walaupun bapak tua yang ditemui di kereta hidup kekurangan, tapi ia masih sempat mensyukuri nikmat apa yang ia dapat di hari itu. Dan sudahkah kamu bersyukur untuk hari ini? Akhir kata saya ucapkan terima kasih, semoga bisa diambil sebagai pelajaran. Jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.